Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Arum. Sebelumnya, Arum ingin mengucapkan terima kasih banyak atas Hmm. waktu yang Ibu berikan. Terima kasih Ibu sudah bersedia berpartisipasi dalam wawancara ini. Ya. Baik Bu, langsung saja ke pertanyaan Hmm. yang pertama. Ya. Ibu, Ibu menjalankan peran Uh-uh. sebagai pemberi info dalam layanan BK sebagai guru. Oke. Iya, peran Ibu sebagai guru bahasa Inggris khususnya ya dalam berperan sebagai informatif gitu ya. Berarti Ibu memberikan informasi yang terkait dengan em, topik yang terkait dengan bahasa Inggris itu ya, terkait dengan materi, tetapi tidak hanya itu, Ibu juga memberikan informasi yang terkait dengan perkembangan teknologi, kemudian informasi yang bisa meningkatkan karakteristik siswa seperti sosial emosional, seperti itu. Baik Bu, Ya, jadi tidak hanya memberikan informasi terkait dengan bidang bahasa Inggris saja, seperti itu. oke, baik Bu. Untuk Mm-mm. pertanyaan selanjutnya, sebagai guru bahasa Inggris, Mm-mm. bagaimana Ibu Mm-mm. membantu siswa mengatasi masalah pribadi atau antar pribadi sebagai mediator dalam layanan BK? Oke, kalau masalah sebagai mediator dalam layanan backup, biasanya Ibu apa ya memberikan sebagai penengah gitu ya, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk terbuka dalam menceritakan masalahnya gitu. Kemudian Ibu juga mengajarkan keterampilan komunikatif yang efektif seperti bagaimana berkomunikasi dengan eh, antar individu gitu ketika mereka ada masalah, dan Ibu juga mendampingi dan membimbing bagaimana cara menemukan solusi ketika mereka ada masalah seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Uh, Mm-mm. dan yang selanjutnya, bagaimana sih Mm-mm. sama Ibu dengan tim BK dalam membantu perkembangan Mm-mm. sosial dan emosional siswa sebagai guru bahasa Inggris? Oke, sebagai guru bahasa Inggris tentunya Ibu melakukan observasi perilaku gitu ya, terkait perilaku siswa di kelas gitu kan, dan kemudian kerjasama Ibu bersama tim BK, Ibu selalu berkomunikasi gitu ya terkait perkembangan siswa, apakah ada siswa yang butuh perhatian ekstra gitu ya ketika terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa, dan kami selalu berkomunikasi untuk menentukan kira-kira tindakan apa sih dan program apa selanjutnya yang akan diterapkan pada siswa yang butuh perhatian khusus seperti itu. Baik Bu, Ya. untuk Hmm. saat sedang mengajar, Uh-uh. bagaimana cara Ibu membantu siswa dalam keterampilan sosial dan emosional sebagai fasilitator Oke. Peran Ibu sebagai fasilitator untuk apa tadi Mbak? untuk Menciptakan. membantu siswa dalam keterampilan sosial dan emosional? Oke. Membantu keterampilan siswa dalam sosial dan emosional ya. Tentunya Ibu melakukan pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan emosional ya, seperti misalkan diskusi gitu ya, jadi siswa dapat berinteraksi dengan temannya gitu kan, itu juga bisa meningkatkan sosial emosional. Kemudian dengan kegiatan di bahasa Inggris itu kan ada role play ya Mbak Arum. Iya, Nah, iya. kalau kita melakukan kegiatan role play, itu juga dapat menstimulus ya anak untuk meningkatkan sosial emosionalnya. Kemudian selain itu, untuk meningkatkan sosial emosional, dari ibu juga memberikan timbal balik nih ketika pembelajaran seperti itu, dan memberikan kesempatan peserta didik untuk memberikan pendapatnya ya di depan umum di kelas bersama ataupun dengan kegiatan apa namanya Mbak,
pairing gitu ya. Jadi 2 orang gitu, seperti itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana Ibu memotivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris dan mendukung perkembangan Mm-mm. mereka secara keseluruhan sebagai guru dalam layanan BK? Oke, kalau dalam peran Ibu sebagai guru bahasa Inggris ya, untuk meningkatkan motivasi awal itu pasti di setiap pembelajaran ketika kita memulai materi itu selalu Ibu memberikan apa sih korelasi gitu ya atau materi yang relevan dengan kehidupan yang sehari-hari gitu ya. Ketika misalkan kita belajar tentang brosur nih, Ibu kaitkan dulu dengan apa sesuatu yang relevan dengan kehidupan mereka. Contohnya, misalkan dengan kalian belajar brosur ini, itu kan akan bermanfaat di kemudian hari, ketika kalian ingin mempromosikan sesuatu, gitu kan. Jadi anak termotivasi dulu nih. Kita itu mau belajar ini untuk apa, gitu. Nah, kemudian untuk di luar pembelajaran bahasa Inggris, motivasinya yang lain gitu ya, motivasi bagaimana dia agar apa ya tidak malas belajar gitu ya dia tetap semangat untuk belajar untuk mendapatkan apa yang dia harapkan seperti itu ibu selalu motivasi. Kira-kira itu. Selanjutnya, bagaimana Ibu tahu Mm-mm. kebutuhan siswa dalam hal kesehatan mental, emosi, atau perkembangan sosial, Bu? Oke, untuk tahu kesehatan mental sosial siswa itu kita butuh pendekatan ya dengan siswa. Jadi pendekatan secara individu, secara holistik gitu. Agar kita itu tahu, kita bisa apa terbuka, kita terempati terhadap siswa gitu ya, dengan melakukan observasi, komunikasi secara individu. Jadi kita akhirnya tahu mereka itu sebenarnya punya masalah apa sih gitu ya, yang mungkin akan terkait dengan apa sih ketika akan terkait dengan pembelajaran gitu akan mempengaruhi pembelajaran ketika mereka punya masalah gitu ya mungkin juga akan mempengaruhi tingkat konsentrasi mereka dalam belajar seperti itu. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi atau Heeh, pendekatan spesial yang Ibu pakai sebagai guru bahasa Inggris untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik heeh. dalam layanan mereka? Oke, ya seperti yang Ibu tadi sampaikan ya, pendekatan yang Ibu lakukan itu antara lain dengan komunikasi terbuka. Itu Ibu secara rutin gitu ya, memberikan melakukan apa komunikasi terbuka dengan pihak BK, kemudian eh, berkomunikasi tentang perkembangan siswa. Jadi kita tahu bagaimana tindakan dan program tindak lanjut yang akan kita lakukan. Kemudian kita juga sering melakukan pertemuan tim gitu secara mungkin kadang per 3 bulan atau per semester gitu ya atau minimal itu 1 bulan kita ada pertemuan tim untuk apa mengkomunikasikan terkait perkembangan siswa. Kemudian ketika kita melakukan penilaian sikap, itu juga kita berkolaborasi nih dengan tim BK. Selain tim BK juga kita komunikasi dengan pihak-pihak sekolah yang terkait untuk mendapatkan informasi tambahan terkait siswa tersebut. Seperti itu. Baik, Bu. Ini pertanyaan yang terakhir. Mm. Menurut Ibu, Nah, tadi informator, mediator, kolaborator, nah, dan motivator di nah. layanan BK sebagai guru bahasa Inggris, menurut Ibu sudah efektif atau belum? Nah. Kalau Arum, kalau efektif atau tidaknya, kalau menurut dari pandangan Ibu sendiri sudah cukup efektif, gitu ya. Terkait bagaimana peran Ibu sebagai informator, mediator, kolaborator, dan fasilitator. Namun, untuk keefektifan itu juga kita harus mendapatkan evaluasi dari pihak lain, ya, terutama misalkan dari tim BK nih, apakah
apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah efektif atau belum. Dengan melihat perkembangan siswa juga dari tindak lanjut yang sudah kita lakukan. Seperti itu, Mbak Arum. Iya, Bu. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Terkait dengan peran Ibu sebagai guru bahasa Inggris dalam seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih. Lagi Udah. Terima kasih banyak, Bu. Mohon maaf sudah kesalahan cukup. perbuatan Ibu. Uh, iya, barangkali perlu tambahan informasi juga Arum bisa menghubungi Ibu lagi gitu ya. Mohon maaf kalau tadi informasi yang Ibu sampaikan masih kurang gitu. Nanti silakan kalau memang masih ada kekurangan Arum bisa tanya-tanya kembali. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah cukup. Sudah sangat jelas, Bu. Terima kasih. Uh, Bu, uh. dan foto dulu boleh nggak, Bu? Oh boleh, 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 boleh. Silakan.